Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Hari ini setelah kita menyaksikan jalannya persidangan yang sangat panas terkait penyelidikan Hasto Kristianto terdakwa ya teman-teman, yang sudah didakwa oleh hakim dengan vonis kurang lebih 9 tahun, mungkin bisa lama. Hari ini kita mau mendengarkan komentar dari para kuasa hukum Hasto Kristianto yang rasa-rasanya agak harap-harap cemas. Kalau misalnya ini Pak Hasto kalah di persidangan, bonus puluhan miliar yang sudah dijanjikan bisa hangus. Otomatis teman-teman, kalau misal Pak Hasto kalah ya nggak akan ada yang berani bayar mahal. Jadi mau tidak mau para kuasa hukum harus all out, harus benar-benar membela yang bayar, yaitu Pak Hasto. Dan hari ini kita bakal sama-sama menyimak bagaimana penuturan para kuasa hukum Hasto Kristianto terkait sulitnya atau mungkin sudah tidak ada harapan kemenangan bisa didapat oleh Pak Hasto di persidangan. Nah, tanpa panjang lebar, kita simak video selengkapnya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi pemeriksaan terhadap saya itu kan sebelumnya didahului dengan pemeriksaan saksi-saksi fakta. Dan juga ada keterangan ahli yang semakin menguatkan bahwa terhadap perkara yang sudah inkrah melalui putusan nomor 18 dan 28, dari fakta-fakta persidangan sejak awal memang tidak ditemukan adanya dugaan terhadap keterlibatan saya terhadap upaya untuk melakukan suap. KPK selalu menyatakan menemukan bukti-bukti baru. Tetapi dari seluruh pemeriksaan tadi oleh jaksa penuntut umum tidak ada bukti-bukti baru yang dapat disampaikan. Apalagi kalau kita mempertimbangkan pendapat para ahli terhadap suatu perkara yang sudah inkrah tersebut. Nah, sehingga mau digoreng-goreng, dibolak-balik dengan berbagai varian-varian pertanyaan, tetap aja dari keterangan saksi-saksi fakta memang tidak ada, apalagi motifnya. Apa motif saya untuk memberikan kepada seseorang yang mau jadi anggota dewan, lalu saya mengeluarkan uang? Itu nggak ada motif, apalagi dalam tradisi kepartean. Maka sudah sangat jelas pemeriksaan tadi bahwa dakwaan itu tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan semakin menunjukkan sinyalemen awal bahwa ini merupakan persoalan daur ulang yang memang ada kepentingan di luarnya. Teman-teman semua, kita sudah menjalani persidangan sekitar 3 bulan 9 hari. Kalau dihitung sejak dakwaan pertama tanggal 17 Maret tahun 2025. Jadi sudah lebih dari 3 bulan. Hari ini adalah hari terakhir untuk pembuktian, yaitu pemeriksaan terdakwa. Nah, tadi kami sudah mengklarifikasi, jadi kami membuat sebuah tabel, sebuah matrik analisis silang namanya. 15 poin yang dibuat dari uraian dakwaan. Kenapa kami buat dari uraian dakwaan? Karena dasar untuk memutus itu adalah dakwaan. Jadi tidak boleh keluar dari dakwaan. Dakwaan yang dibuat penuntut umum itulah yang harus menjadi dasar. Makanya kami uraikan. Dari dakwaan itu kami tadi menguraikan 15 poin. Satu persatu itu kami tanya ke terdakwa. Ternyata banyak. Hampir semuanya lah, semua dari 15 itu tidak terkonfirmasi atau tidak terbukti dengan bukti-bukti yang sudah muncul di persidangan sebelumnya. Bahkan bukti yang muncul di persidangan sebelumnya bertentangan dengan poin-poin di dakwaan penuntut umum tersebut. Makanya kami membuat itu agar lebih jelas. Misalnya mulai dari hal yang paling sederhana, bagian dari dakwaan yang mengatakan yang pertama kali disebut adalah seolah-olah uang suap itu adalah untuk pengurusan PAW, pergantian antar waktu. Padahal menurut undang-undang pemilu, undang-undang MD3 dan peraturan KPU tentang PAW itu, sebenarnya kewenangan untuk PAW itu berada sepenuhnya itu di DPP partai politik. Dan KPU tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Itu kewenangan penuhnya ada di partai politik. Pertanyaan sederhana, secara logis, buat apa menyuap
kalau kewenangan itu sebenarnya KPU tidak punya kewenangan tersebut. Nah, inilah kekeliruan pertama dari dakwaan suap penuntut umum. Makanya tadi kami uraikan. Kemudian secara faktual kami juga menguraikan poin-poin yang lain. Mungkin tadi teman-teman juga sudah menjelaskan terkait dengan sumber dana, itu bukan dari Pak Hasto tapi dari Harun Masiku. Kemudian terkait seolah-olah di dakwaan kan gitu ya, seolah-olah Saiful Bahri ini selalu lapor ke Pak Hasto. Ketika Saiful Bahri ditanya, dia bilang, enggak, itu saya sendiri yang create bersama Doni terkait dengan skenario suap. Jadi enggak ada sama sekali arahan dari Pak Hasto ataupun lapor. Itu poin yang paling mendasar. Sampai dengan poin-poin berikutnya, jadi ada 15 poin. Nah, saya ingin fokus pada salah satu poin, 5 poin pertama, yaitu terkait dengan dakwaan pasal 21 atau obstruction of justice. Jadi kami sudah mengidentifikasi ada persoalan norma, penerapan norma di pasal 21 ini. Tahap penyelidikan misalnya, itu seharusnya tidak masuk dalam pasal 21 karena memang tidak disebut di pasal 21 tersebut, pasal obstruction of justice. Sementara tuduhan terhadap Pak Hasto ini adalah salah satunya di tahap penyelidikan. Seolah-olah Pak Hasto itu menyuruh Harun Masiku merendam handphone melalui Nur Hasan. Fakta sidangnya apa? Nur Hasan berkomunikasi, Nur Hasan ini security ya di DPP PDI Perjuangan, berkomunikasi dengan Harun Masiku karena dia diarahkan oleh 2 orang berbadan tegap. Dan kami tanya waktu itu ke Nur Hasan, apakah ada perintah, ada arahan atau ada telepon dari Pak Hasto atau pihak lain yang disuruh Pak Hasto? Tidak pernah ada. Bahkan yang menelpon pada saat itu adalah hanya terkait dengan perpindahan penjagaan ya dari acara di dekat Kemayoran kemudian ke rumah aspirasi. Jadi tidak pernah ada. Yang terjadi adalah dalam proses pembuktian ini, nanti besok kita lihat di tuntutan. Yang terjadi adalah selama ini fakta yang tidak menjelaskan peran Pak Hasto kemudian diasumsikan seolah-olah, ditafsirkan seolah-olah kata Bapak itu mengacu pada Pak Hasto. Bagaimana mungkin satu kata Bapak kemudian ditafsirkan seolah-olah itu Pak Hasto? Analisanya apa? Karena ada penyebutan SS, rumah aspirasi. Padahal tadi dijelaskan rumah aspirasi itu banyak orang di sana. Pak Hasto saja nggak pernah mau tidur di sana, tapi nggak jadi karena tadi kan Pak Hasto bilang ada faktor lain ya, ada kecoa ya di sana begitu. Dan itu seolah-olah dikonstruksikan itu rumah tinggalnya Pak Hasto sehingga panggilan Bapak itu mengacu pada beliau. Padahal kan itu tidak benar. Dan fakta yang lain adalah dikaitkan dengan DPP. Karena ada penyebutan DPP PDI Perjuangan dalam komunikasi itu. Padahal tadi juga terungkap, dan sebelumnya juga terungkap, ada 27 orang pengurus DPP PDI Perjuangan dan sebagian besar adalah laki-laki. Kalau ke perempuan kita panggil ibu, kalau ke laki-laki kita panggil bapak, kalau formilnya. Dan tadi Pak Hasto bilang panggilan terhadap dirinya adalah Mas Hasto, atau ada panggilan formil Pak Sekjen, seperti itu. Jadi banyak fakta persidangan ini sebenarnya nggak nyambung dengan tuduhan awalnya. Jadi alias tuduhan awalnya itu tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan. Jadi ini proses persidangan yang tentu tetap perlu sama-sama kita hormati. Kami dari penasihat hukum tentu saja juga sampaikan terima kasih ya pada majelis hakim yang memberikan keleluasaan untuk menggali fakta-fakta yang ada, dan penuntut umum juga atas kesediaannya kami sampaikan terima kasih tadi menampilkan beberapa bukti-bukti agar kita bisa lebih terang untuk melihat persoalan ini. Jadi sederhananya tadi setelah 3 bulan 9 hari sampai dengan hari ini kami melakukan analisis silang, menyusun matrik analisis silang, perbandingan antara uraian dakwaan dengan bukti-bukti dan fakta yang ada di sidang, dan kemudian mengkonfirmasinya pada Pak Hasto. Dan dari 15 poin di uraian dakwaan itu justru kami menemukan uraian dakwaan tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat, tidak didukung oleh bukti yang solid.
Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya mau nanya, sebenarnya Pak Hasto sendiri bertemu terakhir kali dengan Harun Masiku itu kapan? Disimak saja fakta persidangannya tadi ya. Tadi kan sudah dijelaskan memang pernah ada pertemuan saat proses pencalekan awal. Kemudian ada tindakan-tindakan lain terkait dengan beberapa orang yang lainnya. Itu silahkan disimak saja di fakta persidangan. Gitu ya. Terima kasih. Thank you, Mas. Saya tambah sedikit ya. Saya mau garis bawahi ya, pemeriksaan Pak Hasto selaku terdakwa dimulai pagi hari jam 9 sampai jam 10 lewat ini, bahkan hampir jam 11. Yang saya mau garis bawahi adalah, kalau ibu bapak lihat tadi pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim ya, itu dari kami bisa kita bilang pada dasarnya muncul keraguan ya. Apa pertanyaan majelis hakim? Pertanyaan majelis hakim itu terkait dengan bukti percakapan, bukti chat ya. Sebagaimana yang kita tahu, yang namanya bukti petunjuk itu tidak boleh berdiri sendiri. Kalau itu percakapan Nur Hasan yang ditanyakan, maka Nur Hasan sudah dipanggil di bawah sumpah, menyatakan Pak Hasto ya tidak pernah menyuruh dia untuk menenggelamkan atau merendam HP. Kalau kaitannya dengan Kusnadi, percakapan atau chatnya, Kusnadi juga sudah dipanggil, menerangkan di bawah sumpah tidak pernah ada perintah atau suruhan Pak Hasto untuk merendam atau menenggelamkan HP juga. Kalau terkait dengan Doni Tri Istiqomah, chatnya, percakapannya, Doni Istiqomah juga sudah diperiksa di bawah sumpah, menerangkan bahwa dia dapat yang namanya uang yang dari dalam tas itu diberikan oleh Kusnadi. Kusnadi itu sudah dipanggil juga. Dari mana dapat tasnya? Dari Harun Masiku. Saiful Bahri juga begitu. Sudah dipanggil Saiful Bahrinya. Dititipkan koper oleh Kusnadi dan juga berasal dari Harun Masiku. Apa yang kami mau maksud terkait dengan percakapan ya, saksi-saksi siapapun dia dari 15 saksi itu bukti petunjuk kalau mau dijadikan alat bukti itu. Saat bukti petunjuk itu tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi yang ada dalam percakapan itu, maka bukti petunjuk itu harus dikesampingkan. Itu hukum pembuktiannya. Nah, oleh karena itu pertanyaannya sekarang, saya kira Bapak Ibu yang mengikuti sidang sejak pembacaan dakwaan sampai malam ini, dari Ibu Bapak 10, mungkin 10-10-nya nih nanya sekarang, apa benar nih Pak Hasto terlibat? Benar nggak? Iya dong. Apa benar nih Pak Hasto nih memang ada menyuap? Apa benar ini merintangi penyidikan? Nah, saat itu timbul keraguan sedikit pun dari majelis hakim, maka hukum menyatakan harus dibebaskan. Itulah asas yang paling dasar, yang paling pokok, yang paling fundamental, in dubio pro reo. Kalau ada keraguan sebiji sawi pun, maka majelis hakim harus membebaskan terdakwa. Mengapa Ibu Bapak? Karena sejak zaman dulu sudah diajarkan bagi sarjana hukum, apalagi bagi penegak hukum, ya,
lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah ketimbang menghukum orang satu saja yang tidak bersalah. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, kita berdoa minggu depan tanggal 3 tuntutan bebas karena tidak terbukti. Hasto bebas. Tetapi kalaupun tidak berani, ya kita berdoa majelis hakim yang berani, ya, memutus bebas Pak Hasto dari segala tuntutan. Betul. Ya, free sprach. Itu dari saya. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan ini pernyataan dari para kuasa hukum Hasto Kristianto. Tidak hanya 1, 2, 3, kita sudah tampilkan semuanya. Yang jelas teman-teman, saya di sini hanya ingin mengatakan bahwa keputusan bukan ditentukan oleh kesaksian saksi, bukan ditentukan oleh ini kesaksian para kuasa hukum, tapi oleh hakim. Kalau misalnya fakta-fakta di persidangan sudah cukup, hakim memutuskan bahwa Pak Hasto bersalah ataupun bebas, yaitu kembali lagi ke hakim. Jadi kayaknya memang tidak perlu diributkan apakah Pak Hasto ini bakal divonis berapa tahun atau bebas. Yang jelas kita tunggu saja, dan mungkin sudah tidak lama lagi hakim akan memutuskan berapa tahun, bebaskah atau seperti apa vonisnya, kita bakal tunggu bersama-sama. Karena itu biar gak kelewat teman-teman vonis yang akan segera diucapkan atau dibacakan oleh hakim, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman bisa terus dapat update terbaru perkembangan sidang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.